Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bu Yulviana selaku instruktur. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di webinar ini untuk menghadiri seminar online dengan tema mengenal kepribadian diri. Mudah-mudahan selalu tercurahkan yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada moderator Tayasika. Baik, Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada partisipan yang telah hadir di acara webinar VCTJ Grup 2A dengan judul Mengenal Kepribadian Diri. Tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Yasrika Mustafa dari Seman 2 Padalarang. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Bersama kedua rekan saya yaitu Reza Rahmalia dari Seman 2 Padalarang sebagai host dan Hasna Husniah dari SMA Negeri 4 Bandung sebagai presenter. Sebelum presenter hebat kita memaparkan materinya, izinkan saya untuk membacakan biodata presenter. Nama Hasna Husniah Haryanto, tempat tanggal lahir Cimahi 25 Mei 2003, asal sekolah SMA Negeri 4 Bandung, riwayat organisasi SOKA, riwayat prestasi, hafalan Al-Quran, juz 30, juz 29, juz 28, juz 27, dan juz 26. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada rekan saya, Hasna Husniah, untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih kepada Teh Vika yang telah memimpin acara ini dan Teh Eja sebagai host telah membuka acara ini. Tunggu sebentar ya, mau share screen dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan kedua kali ini. Barangkali ada yang belum hadir di pertemuan sebelumnya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Hasna Husniah. Sekarang aku menduduki bangku kelas 12 di SMA Negeri 4 Bandung. Jadi, langsung aja ke topik pembicaraan kita hari ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, kita bakal ngebahas tentang mengenal kepribadian diri. Sebelum ke topiknya, kita itu kan dilahirin tuh dari gen yang berbeda, suku yang berbeda, kondisi fisik pula yang berbeda. Nah, kita juga dilahirin dari kepribadian yang berbeda-beda. Maka dari itu kita juga mempunyai kepribadian yang berbeda-beda setiap orangnya. Jadi pengertian kepribadian. Secara umum, kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang terdiri dari corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap yang melekat pada seseorang jika berhubungan dengan orang lain atau menanggapi suatu keadaan. Jadi perlu digarisbawahi di sini kenapa secara umum. Karena pengertian kepribadian itu luas dan para ilmuwan itu mengemukakan pengertian kepribadian dengan berbeda-beda. Maka dari itu pengertian kepribadian dirangkumi secara umum. Jadi nggak bisa terlalu spesifik gitu ke pengertian kepribadian
kepribadian itu seperti apa. Nah, jadi selanjutnya ada macam-macam kepribadian. Yang kita tahu itu kepribadian tuh ada 2 gak sih? Kayak ada ekstrovert dan introvert doang. Kalau misalkan kita tes psikotes juga, yang keluarnya itu pasti antara ekstrovert atau introvert kan. Nah, ternyata ada kepribadian lain gitu. Maksudnya ternyata ada 3 jenis kepribadian, yaitu ada ambivert. Nah, selanjutnya ekstrovert. Banyak orang yang bilang kalau ekstrovert itu orangnya yang suka terbuka, berenergi tinggi, suka ngomong, suka bersosialisasi, dan seperti sebagainya. Nah, sebenarnya itu adalah pengertian ekstrovert yang kurang tepat. Kenapa? Karena sebenarnya ekstrovert itu adalah jenis kepribadian yang dimiliki seseorang ketika ia mendapatkan energi ketika bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi, gak semata-mata orang ekstrovert itu kayak, aku suka bersosialisasi nih, berarti aku ekstrovert. Bukan gitu konsepnya. Jadi kita harus ngebenerin konsepnya gitu. Jadi orang ekstrovert itu orang yang mendapatkan energi ketika sedang bersosialisasi. Jadi bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain itu adalah dampaknya gitu, karena kita membutuhkan energi. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri orang yang memiliki kepribadian ekstrovert. Yang pertama ini senang berinteraksi dan bersosialisasi. Ini tuh jelas ya teman-teman, kenapa? Karena ya dari pengertian tadi, kita tuh misalkan sebagai orang ekstrovert itu memiliki energi dengan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang banyak gitu. Yang kedua, ada mudah bergaul. Kenapa orang ekstrovert ini mudah bergaul? Karena dia butuh energi gitu. Dengan dia bergaul dengan banyak orang, dia akan mendapatkan energi yang lebih banyak gitu. Beda halnya kalau misalkan dia menyendiri, dia tuh pasti kayak haus akan energi gitu. Jadi dia orang ekstrovert itu nge-recharge-nya itu dengan cara bergaul atau bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, cenderung selalu antusias dan semangat. Nah, ini itu kenapa? Karena orang ini tuh perlu digarisbawahi dulu ya, teman-teman. Ini tuh antusias dan semangatnya itu dengan hal yang berbau melibatkan banyak orang gitu. Jadi pastilah orang ekstrovert berambisi tinggi gitu, antusias dengan orang-orang yang tempat di mana banyak kumpulan orang gitu. Selanjutnya ada cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara. Nah, kenapa cenderung spontan dalam bertindak atau berbicara? Karena dia itu lebih cenderung untuk mengungkapkan pendapatnya daripada nutup pendapat yang dia punya gitu. Bukan berarti orang ekstrovert ini bukan orang yang pemikir, tapi orang ekstrovert ini kalau misalnya udah mikir tuh kayak langsung dikeluarin gitu loh pendapatnya, enggak. Kalau beda halnya dengan yang introvert gitu. Selanjutnya ada pandai mencairkan suasana. Nah, kenapa pandai mencairkan suasana? Karena itu dia, kalau misalkan dia ada di suatu kerumunan tapi gak aktif atau pasif gitu ya, kayak diem, hening, kayak gitu, dia tuh gak bisa kayak gitu loh teman-teman. Karena dia gak nyaman dengan kesepian, istilahnya sih kayak gitu ya. Nah, jadi dia tuh pandai mencairkan suasana untuk bisa berbicara atau berbincang dengan orang lain gitu. Yang keenam, cenderung senang jadi pembicara. Nah, ini kan cenderung ya, dia tuh bukan berarti dia gak bisa jadi pendengar yang baik ya teman-teman. Jadi ekstrovert itu bisa menjadi pendengar dan pembicara, namun lebih cenderung senang jadi pembicara gitu. Kayak kalau misalkan ada yang cerita atau curhat gitu kan, orang ekstrovert itu cenderung ngasih solusi gitu, kayak sebenarnya orang introvert juga ngasih solusi sih, cuman kalau misalkan ekstrovert ini lebih
kayak lebih aja gitu si ngomongnya tuh daripada orang yang introvert gitu. Yang ketujuh, senang bekerja kelompok. Nah, ini itu karena bekerja kelompok itu melibatkan dua orang lebih kan. Jadi ada terjadi interaksi atau sosialisasi di antara kelompok itu gitu. Di mana dengan berinteraksi dan bersosialisasi, orang ekstrovert ini akan mendapatkan sebuah energi. Selanjutnya ada introvert. Nah, introvert ini kebalikannya dari ekstrovert ya teman-teman. Jadi introvert ini adalah jenis kepribadian yang dimiliki oleh seseorang dengan dimana orang introvert ini dapat mendapatkan energi dengan cara menyendiri. Tapi banyak juga nih ya teman-teman yang bilang kalau misalkan orang introvert itu yang gak bisa bersosialisasi itu salah banget, atau ada yang bilang introvert itu ansos, itu salah. Sebenarnya orang introvert itu bisa, cuman dia kurang nyaman dan dia kurang bisa membaurkan diri gitu. Jadi dia dengan di keramaian pun dia bisa memilih dengan menyendiri gitu. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri introvert. Yang pertama, lebih senang menyendiri. Nah, ini pasti sih dari pernyataan pengertian yang tadi, introvert ini lebih senang menyendiri. Kenapa? Karena ya dia mendapatkan energinya ketika ia sedang menyendiri. Yang kedua, ini sering diminta pendapat oleh orang lain. Ini berbeda halnya dengan ekstrovert yang tadi aku bilang. Kenapa? Karena introvert ini dia tuh punya pemikiran yang keras, tapi dia tuh cenderung menyimpannya sendiri gitu. Jadi dia harus diminta dulu sama orang lain biar dia mengeluarkan pendapatnya gitu. Yang ketiga, lebih suka menulis daripada berbicara. Nah, ini kenapa lebih suka menulis? Karena dengan menulis itu dia tidak menguras energinya. Dengan kata lain, dia itu gak berinteraksi dengan orang lain gitu, teman-teman, yang ngebuat dia terkuras energinya. Dia tuh kalau malah dengan menulis itu dia tuh bisa nge-recharge dirinya gitu. Jadi punya energinya tuh pas gitu, teman-teman. Yang keempat, ada memiliki pikiran yang lebih aktif. Nah, ini kenapa memiliki pemikiran yang lebih aktif? Karena dia cenderung tadi yang udah aku sebutin, dia gak mengungkapkan langsung pendapat dia, tapi dia harus diminta dulu. Jadi dia punya pikiran yang lebih aktif gitu. Yang kelima, lelah setelah berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini tuh karena setelah berinteraksi dengan orang lain, dia itu energinya tuh semakin berkurang gitu. Jadi dia bakal kelelahan ketika energi sudah berkurang, orang introvert ini pasti kelelahan gitu. Yang keenam, cenderung sering melakukan self-talking. Nah, kenapa? Karena seperti halnya lebih suka menulis, dia ini cenderung tidak berinteraksi dengan orang lain gitu, melainkan dia tuh bertanya dengan diri sendiri gitu, yang dimana bertumbuh juga kepada diri sendiri gitu. Oke, selanjutnya ada ambivert. Nah, teman-teman, ambivert ini yang jarang diketahui banyak orang ya. Malah kesini-sini tuh jadi pada tahu gitu sebenarnya ada ambivert gitu kalau misalkan di jenis kepribadian itu. Nah, jadi teman-teman, ambivert ini dikenal sebagai tipe kepribadian yang berada di antara introvert dan extrovert. Nah, sebagian besar ahli sepakat bahwa ambivert adalah orang yang memiliki sisi introversi dan ekstroversi yang seimbang. Oke, nanti dari setiap tiga pengertian macam-macam kepribadian tadi bakal aku buat kesimpulan di akhir ya, teman-teman. Jadi, ambivert ini perlu kita ingat, dia ini yang memiliki sisi introvert dan ekstrovert yang seimbang. Oke, jadi langsung ke ciri-ciri ambivert. Nah, ciri-ciri ambivert ini, yang pertama, pendengar sekaligus pembicara yang baik. Kenapa pendengar sekaligus pembicara yang baik? Karena pendengar ini didapatkan dari sisi ekstrovert dirinya. Pendengar ini didapat dari sisi introvert dirinya, dan pembicara ini didapat dari sisi ekstrovert
dalam dirinya gitu. Karena ambivert memiliki kepribadian yang seimbang antara introvert dan ekstrovert, dia juga berkemampuan dengan pendengar sekaligus pembicara yang baik gitu. Yang kedua, dia memiliki kemampuan mengatur perilaku tergantung situasi. Jadi pada poin ini, dengan dia memiliki dua kepribadian atau gabungan kepribadian antara ekstrovert dan introvert, dia ini mampu mengendalikan kapan dia harus berlaku seperti orang ekstrovert, kapan dia berlaku harus seperti orang introvert, tergantung situasi, tergantung keadaan yang ada di kelilingnya gitu. Yang ketiga, senang bersosialisasi tetapi nyaman pula menyendiri. Nah, pada poin ini itu senang bersosialisasi. Dia itu bakalan senang bersosialisasi, tapi dia ini cenderung pasif seperti pada poin nomor 4. Tapi dia tuh biasa aja gitu sama bersosialisasi, gak sedih, gak seneng banget gitu. Kalau misalkan ambivert itu senang bersosialisasi tapi cenderung pasif. Nah, tapi ambivert juga dia itu nyaman sama menyendiri. Jadi dia fine-fine aja gitu. Kapan dia harus bersosialisasi, kapan dia harus menyendiri gitu. Jadi dia baik-baik aja gitu antara keduanya. Ini poin keempat yang tadi udah aku singgung. Senang dengan keramaian tetapi cenderung pasif. Yang kelima ada memiliki pribadi yang seimbang. Nah, pribadi yang seimbang ini kenapa? Karena dia tahu kapan mengeluarkan sisi ekstrovert dan introvert diri dia gitu. Tergantung situasi seperti ciri-ciri yang udah disebutin di nomor 2. Oke, sebelum itu perlu diketahui juga teman-teman kalau misalkan kepribadian setiap orang itu berbeda-beda. Dalam arti seperti ini. Misalkan ya, contohnya aku sama Teh Vika itu sama-sama orang ekstrovert. Tapi kita tuh beda gitu halnya dengan cara menuangkan ekstrovert kita seperti apa gitu. Jadi dari ciri-ciri yang tadi bisa aja misalkan ya, aku ekstrovert, Vika ekstrovert, tapi aku tuh butuh buat me time, sedangkan Vika tuh gak butuh buat me time gitu. Jadi seseorang dikatakan ekstrovert dan introvert itu dilihat dari seberapa cenderungnya orang itu memiliki kepribadian. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau misalkan ciri-ciri yang dimiliki seseorang ekstrovert itu berbeda gitu sama gitu teman-teman. Jadi kayak ekstrovert, jadi bisa aja yang ekstrovert itu punya ciri-cirinya yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya menurut para ahli juga jarang banget nih ditemuin dari kita yang punya sisi ekstrovert misalkan 100%, introvert 100%, itu jarang banget ditemuin. Dan ambivert pun jarang banget ditemuin kan teman-teman. Soalnya di psikotesis, kalau setahu aku kayak keluarnya tuh ya kalau gak ekstrovert ya ambivert. Kenapa ya? Karena ambivert itu 50% gitu persenannya. Jarang banget ditemuin gitu loh. Nah, oke, sekian dari aku. Makasih. Link presensi sudah ada di kolom chat ya. Buat Teh Eja sama Teh Vika barangkali mau sharing gitu tentang kepribadian masing-masing gitu. Mau sharing dikit boleh nggak?
Boleh. Ayo kita sharing sama-sama. Kalau aku itu memang orangnya itu kayak mungkin ke ambivert ya. Kayak lihat dulu orangnya. Misalnya nih kalau kita lagi interaksi sama orang. Kalau orang itu gasrek, ya tiba-tiba aku itu jadi kayak introvert gitu loh. Kayak jadi diem. Terus kalau misalnya orangnya udah nyaman sama kita, ya aku langsung kayak nunjukin sifat aku yang asli kayak itu kayak lebih apa kayak kegilaannya mungkinnya kayak bercandanya jadi lebih berani lagi gitu sih. Terus aku mau nanya Teh Asna, kenapa biasanya kalau kan orang introvert itu cenderung pendiam ya? Nah, biasanya suka dibully gitu loh Teh Asna. Itu gimana tuh kayak pandangan Teh Asna gimana tuh? Oke. Kalau pandangan aku, orang introvert lebih banyak suka dibully. Kenapa? Itu kalau menurut aku ya, karena penyebab yang pertama, dia itu lebih suka menyendiri. Berarti dia gak berinteraksi dengan orang yang suka membuli gak sih? Jadi kayak uh, besar kemungkinan atau gak menutup kemungkinan orang-orang itu ngebully orang yang introvert. Kalau misalkan menurut pendapat aku, salah banget ya, kenapa coba kita harus ngebully orang yang introvert? Sebenarnya kita tuh punya kepribadian yang beda-beda, bukan berarti introvert itu lebih unggul atau ekstrovert itu lebih unggul, bahkan ambivert lebih unggul enggak gitu. Kita tuh sama-sama punya keunikannya sendiri. Kita tuh sama-sama bisa nunjukin kelebihan dari diri kita sendiri dengan kepribadian yang kita punya gitu. Jadi kayak apalagi halnya membuli orang itu udah gak boleh banget ya. Soalnya itu mainnya ke mental seseorang gitu. Karena emang gak enak banget teman-teman kalau misalkan dibully itu gitu. Terus yang tadi udah aku bilang kan introvert itu ada yang bilang ansos itu tuh salah gitu. Itu bukan ansos gitu, introvert itu gitu. Beda halnya sama ansos gitu. Ini Itu ada sih kalau pertanyaan menurut aku. dari Teh Asvika. Teh Asna mau tanya, kalau cara untuk orang yang introvert supaya pinter bersosialisasi bagaimana ya Teh? Terima kasih. Kalau menurut aku pribadi sih, caranya itu kita harus punya rasa senang dulu gitu dari dalam diri kita sendiri. Kita harus memaksa diri kita untuk suka bergaul dengan orang lain. Dengan kayak gitu, ya kita bisa gitu bersosialisasi. Perlahan sih, perlahan kita harus memunculkan kepercayaan diri dari kita sendiri dulu gitu. Sebenarnya ya, kalau mau jadi gampang bersosialisasi, cara yang lebih ampuh kalau menurut aku SKSD aja sama orang, gak apa-apa. Itu karena langkah awal kita gitu teman-teman. Kalau misalkan kita ketemu orang terus kita gak mau kenalan duluan, ya itu sama aja kayak menutup diri gitu teman-teman. Jadi mendingan langsung SKSD aja sama orang lain gitu. Tapi kita harus tahu batasan ya. Kalau misalkan mau SKSD juga gitu. Oke, baik Teh Hasna. Mungkin waktunya Karena karena waktunya sedikit lagi, kita iya, manfaatkan untuk Teh Hasna membacakan kesimpulan dari webinar ini. Silahkan Teh Hasna. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Jadi kesimpulan pada pertemuan kali ini itu seseorang ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Baik itu ekstrovert, introvert maupun ambivert memiliki kelebihannya masing-masing. Perlu diketahui juga bahwa kepribadian itu jarang sekali ditemukan dalam diri dengan persenan 100%. Jadi kenapa seseorang dikatakan sebagai ekstrovert atau introvert? Karena ia memiliki kecenderungan yang lebih gitu antara keduanya. Jadi misalkan aku punya ekstrovert 70%, berarti introvertnya 30% gitu. Itu dikatakan sebagai ekstrovert. Kalau misalkan introvert itu sebaliknya, dan ambivert ini memiliki persenan yang balance antara ekstrovert maupun introvert. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Teh Hasna. Karena kita sudah di pengunjung acara, saya serahkan kembali acara ini kepada Reza Rahmalia sebagai host untuk menutup acara ini. oke.
Untuk para partisipan, link presensi sudah ada di kolom chat. Menarik sekali ya pembahasannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Untuk itu, saya tutup webinar kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.